Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa jilalata ilal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, para santri, para pemirsa yang nonton, ya kan? Dan para hadirin semuanya, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji kitab Yaqutun Nafis, ya, mengkaji kitab fikih, karena fikih ini merupakan salah satu daripada salah satu rukun daripada rukun agama. Rukun agama itu ada 3: iman, Islam, ihsan. Sebagaimana yang diceritakan, yang diriwayatkan sesuai dengan hadis Jibril, ya. Di dalam hadis Jibril, hadis pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah, ya kan? Ketika ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, mal iman, pertama iman. Itu iman, itu rukun pertama adalah iman. Yang kedua mal ihsan, yang ketiga mal ihsan, rukun ketiga. Iman itu adalah diatur qawaidnya, kaidahnya, keilmuannya, itu disebut dengan ilmu akidah. Itu iman, atau ilmu kalam, ya kan, atau ilmu tauhid, atau fiqhul akbar kalau menurut Imam Al-Hanafi, ya kan. Itu yang pertama, itu adalah iman. Iman diatur dengan akidah. Yang kedua Islam. Islam itu diatur dengan ilmu fikih. Ya, ini yang kita harus yang mau kita kaji. Karena Islam itu fikih, itu amaliyah kita sehari-hari, sehingga la manduhata bihi, tidak bisa kita menghindar daripada fikih ini. Baik orang biasa, baik orang dia pejabat, baik dia doktor, ya, yang penting dia ngaku Islam, harus diamalkan ini amaliyahnya, yang wajibnya. Nah, diatur dengan apa? Orang yang fikih. Itu rukun kedua daripada rukun agama. Yang ketiga itu ihsan. Ihsan itu adalah sebagaimana yang disebutkan Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau ibadah seperti engkau melihat Allah, meskipun engkau tak melihat Allah secara zahir, ya, ingatlah Allah melihat kepadamu. Ini adalah ihsan. Ihsan itu diatur oleh ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Itu ilmu tasawuf. Makanya Al-Imam Ibn Atha'illah, ya kan, kemudian yang dalam Iqadul Himam, ya kan, Syarhul Hikamnya Ibn Atha'illah, disitu Ibn Hajib menyebutkan akidah itu disebut dengan ada ibadah, ada ubudiyah, ada abudah, iman, Islam, ihsan, ya kan. Ada akidah, ya kan, syariah, ya kan, thariqah, ya kan, hakikah, ya kan. Kalau dulu itu saya sering di Indonesia, makrifat, syariat, makrifat, hakikat, ya gitu kan. Nah, ini memang syariat kita. Karena ilmu disebut ilmu maqasid. Ilmu maqasid. Ilmu maqasid itu ada 3.
iya kan? Ilmu maqasid itu ada 3 inilah. Inilah iman, Islam, ihsan yang mengatur terhadap 3 ini. Ada ilmu apa tadi, akidah, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Itu ilmu maqasid. Selain lainnya itu disebut ilmu wasail. Ini penting sekali fikih kita untuk dibahas. Penting sekali. Semua orang wajib mempelajari ilmu fikih. Di sini kita akan membahas muqaddimah secara singkat. Fikih menurut bahasa itu ada 3 bahasa, ada 3 makna. Ada bisa faqaha, ada bisa faquha. Menurut pengucapannya bisa faqaha, bisa faquha, bisa faqiha. Faqaha itu artinya apa? Al-fahmu mutlaqan, faham secara mutlak. Ya kan? Nanti lafaz faqaha ini fikih ini ada berapa makna nanti kita. Ini secara lafziyah, ada faqaha, ada faquha. Kalau faquha sabaqa fiqhu ala fiqhi ghairi, ala fiqhi ghairi. Jadi pemahaman dia ya kan lebih depan daripada pemahaman yang lain, disebut faquha. Ada juga faqiha. Itu antakuna al-fiqha sijiyatan. Jadi fikih itu menjadi sebuah karakter dia, menjadi malakah, ya kan, menjadi tubuh, menjadi karakter dia. Itu disebut faqih. Kan orang-orang disebut dia faqih, ya kan? Faqih, seorang yang faqih fiddin, itu dia memang sudah menjadi karakter ilmunya. Fikih itu, ya kan tadi yang kita bahas, secara bahasa itu ada 3 makna yang disebutkan oleh Syekh Hisam Kamil, juga pernah disinggung. Makna yang pertama itu al-fahmu mutlaqan, faham secara mutlak, itu disebut fikih. Yang kedua, al-fahmu anil gharzi al-mutakallim, faham terhadap tujuan orang yang berbicara. Kita paham nih pembicaraan dia lagi bicara, contohnya, atau kita paham bicaranya orang yang sedang khotib, itu disebut dengan fikih juga. Yang ketiga maknanya adalah al-fahmu daqiqan, faham tetapi faham yang daqiq. Yang kita pilih kata Syekh Hisam Kamil, begitupun kata Syekh Mustafa Adz-Dzunabi, bahwa fikih itu menurut bahasa al-fahmu mutlaqan, faham secara mutlak, baik faham apa saja, berapa saja yang kita paham, itu juga disebut dengan fikih. Itu juga disebut dengan fikih. Sedangkan secara istilah, fikih itu adalah, ya di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Asy-Syatiri, ya kan, di sini beliau disebutkan, ya. Apa kata beliau di sini? Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Itu pengertian fikih secara istilah. Apa? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Itu ta'rif. Pertama, al-ilmu. Al-ilmu di sini maksudnya al-ma'rifah. Beda antara ilmu dengan ma'rifah. Al-ilmu itu adalah umum, bisa sabaqahu al-jahlu, bisa enggak, ya kan? Ilmu, ya kan, contohnya seperti kan, itu contohnya seperti nisbatnya ilmu kepada Allah itu tidak disabaqahu al-jahlu, ya. Contoh Allah itu bukan arif tapi alim. Innallaha ala kulli syai'in alim. Innallaha bi kulli syai'in alim. Alim bukan arif. Karena ilmu Allah itu tidak sabaqahu al-jahlu. Tidak dimulai dengan bodoh dulu. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini kita menjelaskan. Allah itu munazzahun an dzalik. Allah itu terlepas dari sifat yang naqais, yang kurang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al ilmu, kenapa di sini disebut dengan al ilmu? Karena ilmu itu kan jazim. Mutabaqatus syai' bil waqi'. Itu namanya ilmu, disebutkan di dalam mantik pun seperti itu. Jadi apa namanya, sesuainya sesuatu itu dengan waqi', dengan realita. Ketika saya mengatakan bahwasanya ini adalah hidung, berarti perkataan saya sesuai dengan realita bahwa ini itu hidung, ma'ruf, diketahui semua orang bahwa ini hidung. Tetapi ketika saya menyebutkan ini adalah mata, maka di situ itu mukhaliful khobar bil waqi', berbeda antara khobar ucapan saya dengan waqi'nya berbeda, maka itu tidak disebut dengan ilmu, itu disebut dengan jahlun murakkab. Nanti ada ilmu itu jidnya, lawannya itu adalah jahlun. Jahlun itu terbagi dua. Nanti ada jahlun basit, jahlun yang memang dia itu apa yang tidak tahu, ya kan? Memang tidak tahunya ya tidak tahu, ya kan? Seperti saya sebutkan, ini apa, saya tidak tahu. Itu lebih selamat kata para ulama ketika kita tidak tahu daripada agama. Contoh, daripada jahlun murakkab, nanti kamu ini akidah yang benar-benar nggak tahu, ya. Tapi kalau jahlun murakkab ini masih, kalau jahlun basit itu mesti selamat, orang tidak ada yang disesatkan oleh dia. Tetapi kalau jahlun murakkab, dia tidak menyadari bahwasanya dia itu salah, ya. Fa innahu la yadri annahu la yadri. Dia itu tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Contohnya seperti saya ngucapin, ini apa? Ini mata. Itu hidung bukan mata. Mata ini mah itu bangor saya tahu. Ini itu hidung, jangan bukan mata. Mata. Dia tidak tahu bahwasanya itu salah. Itu kan, itu namanya jahlun murakkab. Nah, jahlun murakkab ini adalah bahaya di dalam agama. Dia tuh merasa benar yang dia katakan, padahal itu salah. Terus dia kekeh dalam kesalahannya. Dia tidak tahu bahwa dirinya salah. Nah, itu jahlun murakkab. Nah, kenapa disebutkan di sini al ilmu bil ahkam syar'iyyah, ditutlakan, dikatakan dengan lafaz ilmu? Karena saking dekatnya kebenaran para mujtahid, ya kan, terhadap pemahamannya terhadap nas syariah, nasul Quran dan nasul kitab. Saking dekatnya, maka diungkapkanlah dengan ilmu. Diungkapkan dengan ilmu, ya kan, al ilmu di sini. Para mujtahid itu kan idza jtahada fa asaba, ya kan, falahu ajron. Mujtahid itu kalau dia itu benar dalam ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Salah pun wa idza akhtaha falahu ajrun wahid. Kalau salah pun dia dapat 1 ganjaran. Kenapa? Saking apa namanya, dia itu badlul was'i fi naili hukmi syar'i. Saking menggerakkannya kemampuan dia untuk mengambil hukum ini. Dan itu bukan sembarangan orang. Nanti ada syarat al-mujtahid itu banyak sekali. Ada yang menyebutkan syaratnya itu 20, ada yang menyebutkan 12, 10, banyak sekali. Salah satunya harus kita menguasai terhadap ulum al-arabiyah. Tahu dia ilmu Arabiyah secara daqiq. Karena kitab Al-Quran itu apa namanya, Arabiyah. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Maka tak mungkin dipahami orang yang tak paham bahasa Arab. Mulai daripada nahwu, mulai daripada sorof, balaghah, ya kan. Di dalam balaghah itu ada di situ beberapa ilmu, ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ya kan, juga ilmu dan lain sebagainya, mana majaz, mana hakiki, mana. Kemudian ilmu tafsir, ulumul hadis, ya kan, ulumul Quran, kemudian ulumul fikih, ya kan, kemudian ilmu mantiq, ya kan, kemudian ilmu arud, ilmu qawafi, ya kan, kemudian ilmu-ilmu yang lain, ilmu sirah, fikih karena sirah ini untuk membantu dia memahami bahwasanya
ini kejadiannya seperti ini, nanti ada asbabun nuzul, ya kan, di dalam Al-Quran. Dan untuk istinbat daripada Al-Quran, istinbat kepada Al-Hadis, itu butuh alat-alat yang harus cukup untuk dia. Maka dia itu sudah mencukup seperti itu. Dia kalau ijtihad, dia itu pas. Maka di sini al-ilm. Kemudian al-ahkam, al-ilmu bil ahkam. Maksudnya bi jami'il ahkam. Kita mengetahui terhadap segala hukum-hukum. Apa itu hukum? Hukum itu kalau di dalam ilmu tauhid kan sering dibahas. Isbatu amrin li amrin. Jadi mengisbatkan, menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Saya menetapkan panas terhadap terhadap api, itu hukum juga. Menetapkan dingin terhadap air ataupun dan lain sebagainya. Isbatu syai'in li syai'in. Au nafihu anhu, atau menafikannya, mentiadakannya. Saya menafikan tidak adanya lapar ketika saya sudah makan. Itu kan hukum juga. Tetapi maksud hukum di sini adalah hukum syar'iyah. Apa itu hukum syar'iyah? Berarti hukum syar'iyah itu adalah khitabullah ta'ala al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin ala jihatil iqtidha au takhir au wad'an. Jadi khitab Allah, perintah Allah yang berkaitan dengan pegawaian mukallaf, pekerjaan mukallaf. Baik perkara itu ala jihatil iqtidha. Iqtidha itu dipinta. Iqtidha au takhir, atau kita dipinta untuk memilih awad'an atau wadha'. Ada sini menyinggung terhadap hukum syar'iyah itu bagi dua. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu terbagi ke dalam 5, ya kan? Ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 5. Karena masyhurnya 5, kita sebutkan 5, ya kan? Jadi iqtidha, ada iqtidha'ul fi'li, ada dipinta untuk kita mengerjakan. Nah, iqtidha'ul fi'li ada yang jazim itu kuat perintahnya, maka itu disebut dengan wujub, wajib. Nah, kuat itu perintahnya, aqimus sholat wa atuz zakat, kuat, sehingga kalau ditinggalkan rusak. Nah, itu rusak, tinggalkan, berdosalah. Ada yang memang ghairu jazim, diperintah tapi ghairu jazim. Seperti apa? Contohnya seperti lapan la ta'kul la tashrab qa'iman. Jangan kau minum ketika kau berdiri. Maksudnya makruh di situ, karoha. Kenapa? Bukan. Tadi kita menjelaskan iqtida'ul fi'li, ya kan? Bukan iqtida'ul tarki. Iqtida'ul fi'li itu jadi yang ghairu jazim itu sunnah. Seperti apa? Contoh faida sunnah seperti aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhura wa minal laili fatahajjad bihi. Seperti fatahajjad, itu dapat amar kan, maka bertahajudlah kalian. Tapi tahajud di sini adalah iqtida'ul fi'li, dipinta kita untuk mengerjakan tapi ghairu jazim, tidak terlalu kuat, sehingga kalau ditinggalkan itu tidak berdosa. Itu disebut dengan sunnah. Ada iqtida'ul at-tarki, memang kita dipinta tapi berpinta untuk meninggalkan, untuk meninggalkan. Ada yang memang jazim, kuat untuk ditinggalkan, itu adalah yang disebut dengan haram, ya kan? Contohnya wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Haram, kuat. Yes. Kalau misalkan kita mendekati zina, bahkan sampai zina, na'udzubillah summa na'udzubillah, kita dapat dosa dan dapat had. Had itu apa? Hukuman. Dia apa? Dijilid, ya kan? Suratun anzalna wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Dijilid nanti hadnya, kan? 100 kali jilidan bagi orang yang apa? Yang muhsan, ya.
Di situ ada yang memang at-tarku, iqtida'ut tarki, kita diperintah untuk meninggalkannya tetapi tidak jazim, itu makruh. Contohnya seperti tadi, la tashrab qa'iman, jangan kau minum dalam keadaan berdiri. Ini adalah karohah seperti itu. Sehingga kalau misalkan dilakukan itu tidak berdosa, tapi itu kan kalau ditinggalkan dia mendapat pahala. itu adalah makruh. Mendapat pahala pun juga itu ketika kita niatkan imtithalu ala awamirillah, imtithalan. Kemudian jatuh takhir itu apa? Kita boleh melakukan ataupun tidaknya, tidak melakukan apa-apa, itu disebut dengan mubah. Mubah itu dengan mubah. Maka itu 5 berarti. Ada memang hukum wadha itu adalah seperti sebab, seperti mani, ya kan, seperti illat, ya, seperti sebabnya kenapa kau itu tidak sholat perempuan, karena ada datang sebab. Apa sebabnya? Datang haid, maka tidak ada sholat. Kenapa kau sholat duhur? Karena ada sebab. Apa itu? Zawalu syamsi, ada ngeselingsir naparan poe, ya kan, sudah di atas. Kenapa kau sholat gurubu syamsi? Karena sholat maghrib sebabnya itu gurub asyamsi. Kenapa? Dan lain sebagainya. Itu disebut dengan hukum wad'i. Itu disebut dengan hukum syariah. Maka dihilangkan, dikeluarkan dengan hukum syariahnya ini adalah hukum akliyah, tidak termasuk ke dalam fikih. Apalagi hukum akliyah, ya kan? Ataupun hukum hissiyah, mata kita lihat ke situ ke sini, bukan. Ini beneran fikih hukum asyariah. Kemudian al-amaliyah, yang bersifat amaliyah, masuk juga di dalam fikih itu amaliyatul qalbi, itu niat. Niat. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sholat tanpa niat, itu tak sah sholatnya, ya kan? Dan lain sebagainya. Innamal a'malu binniyat. Innama di sini itu min uslubil hasr, daripada uslub dalam balaghah, uslubul hasr. Sehingga maksudnya apa? Tak sah, sama sekali tidak sah amal itu kecuali harus pakai niat. Itu dalam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Kecuali yang tidak membutuhkan niat itu adalah mimbabit tarki, mimbabit turuk, ya kan, disebutkan turuk itu seperti apa? Seperti kita membasuh najis, itu tak butuh kepada niat, tak butuh terhadap niat. Itu al-amaliyah. Berarti ketika disebut al-amaliyah, maka dikeluarkanlah al-i'tiqadiyah. I'tiqadiyah bukan bahasan fikih, itu bahasan tauhid. Atau aqliyah, itu pembahasan mantiq, kan? Atau pembahasan mutakallim. Ini fikih, amaliyah kehidupan manusia. Nanti kita ada pembahasan amaliyah, fikih itu terbagi menjadi berapa, ya kan? Al-muktasabu, yang diambil, ya kan, yang diambil itu fikih itu ahkam syariah amaliyah itu min adillatiha at-tafsiliyah, daripada dalil fikih yang tafsili. Dalil itu terbagi dua, ada dalil tafsili, ada dalil ijmali. Apa itu dalil tafsili? Dalil tafsili itu ada dalil yang secara tafsil, secara detail. Maksudnya apa? Dia membahas satu pokok saja. Contoh, aqimus shalah, itu disebut dalil tafsili. Kenapa? Karena dia itu dalil hanya menjelaskan tentang sholat, khusus dia mustakil. Berbeda dengan dalil ijmali. Dalil ijmali itu contohnya seperti lapan al-amru al-aslu bil amri lil wujub. Asal daripada amar itu terhadap wujub, menunjukkan wajib. Contohnya apa? Aqimus sholat. Dalil ijmali itu dapat aqimunya, amarnya. Al-aslu bil amri wujub, berarti sholat itu wajib. A'atu zakat, masuk juga dia itu dalil ijmali ke dalam segala bentuk apapun, baik dia ketika sholat, baik ketika zakat, baik dia puasa, baik dia haji dan sebagainya, masuk. Itu dalil ijmali. Dalil ijmali itu dalil yang global, yang bisa masuk semua dalil ke dalamnya.
Kalau dalil tafsili itu hanya satu topik-topik saja, seperti itu. Itu disebut dalil tafsili. Maka di sini disebutkan fikih itu menurut istilah al ilmu bil ahkam asyariyah, yaitu ilmu terhadap mengetahui terhadap hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah, amal yang diambil daripada dalil tafsiri. Dalil tafsiri yaitu daripada Al-Qur'an, sunnah, wal ijma' wal qiyas, ya kan? Sebenarnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah itu terbagi menjadi dua. Ada muqaddimatul kitab, ada muqaddimatul ilm. Muqaddimatul kitab itu adalah yang disebut, yang suka awal-awal disebut dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat kepada Sayyidina Rasulullah, kemudian syahadat 4, ya kan? Itu kemudian itu ala wujubis sinai, yang harus ada di dalam musannif itu. Ada yang memang istihbabus sinai, yang memang sunnah, itu kan dianjurkan. Contohnya seperti apa? Seperti kan disebutkan tasmiyatul kutub, nama kitabnya apa, ya kan? Kemudian tujuan menulis latar belakangnya apa, ya kan? Kemudian bara'atul istihlal, ya kan, menyinggung terhadap kitab tersebut. Kemudian amma ba'du, itu juga 4 juga. Nah, tadi kita membahas salah satu muqaddimatu al-ilm. Muqaddimatu ilmi itu yang kita disebut dengan mabadi al-ashrah. Inna mabadiya kulla fannin ashrah. Al-haddu wal mawdu'u thumma samra. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. Aman daro jami'a hadza syarafa. Ada 10. Cuman kita tadi sudah menyinggung terhadap hadnya, ta'rifnya. Kita tidak akan membahas semua 10 ini karena mungkin pembahasannya terbatas seperti itu. Cuman maudhu, objek, karena menurut sebagian ulama cukup 3 saja pun cukup. Apa itu? Had, maudhu, dan faidah. Had itu ta'rif tadi sudah dijelaskan. Kemudian maudhu'nya, maudhu objek kajian ataupun objek kajiannya itu adalah disebutkan di sini ayat ilmu fikih, yaitu memang kajiannya ilmu fikih. Tetapi untuk membahas siapa? Af'alul mukallafin. Af'al atau pekerjaan mukallaf. Pekerjaan mukallaf. Ya kan? Pekerjaan mukallaf. Siapa ini mukallaf ini? Mukallaf itu pertama balighun, orang yang sudah balik. Kemudian akilun, dia itu berakal. Kemudian bulughud dakwah, sampai kepada dia itu dakwah. Kemudian salamatul hawas, selamat dirinya daripada hawasnya, panca inderanya, terkhusus di sini 2, yaitu mata dan telinga. Kalau mata dan telinga dua-duanya tidak ada, tidak berfungsi, maka dia disebut dengan ahlul fatrah. Kenapa? Karena tak sampai kepada dia dakwah. Dan sampai juga kepada dia ilmu, ya kan? Itu disebut dengan baligh. Pertama baligh, ya kan? Berarti dikeluarkan dengan baligh itu yang bukan mukallaf, itu berarti orang kecil, sobi atau tamyiz, ya kan? Itu juga disebut mukallaf. Berarti enggak termasuk tak kena oleh hukum fikih ini. Kemudian siapa? Akil, berarti orang majnun, orang gila, tak kena oleh hukum syariah ini, hukum fikih ini. Jadi enggak bulughud dakwah, sampai terhadapnya dakwah. Berarti orang yang tak sampai kepadanya dakwah enggak termasuk, enggak kena oleh mukallaf ini, hukum fikih ini, hukum syariah ini. Contohnya seperti apa? Seperti orang yang jauh dari keramaian, contohnya tuh di mana ya? Di lorong, di perkampungan sekali, tak masuk internet, tak masuk orang ke sana, tak sampai dakwah ke sana, maka disebut itu tidak juga mukallaf, disebut ahlul fatrah juga. Ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu siapa, Jang? Ahlul fatrah itu tak sampai kepadanya dakwah. Apakah dia selamat? Kalau dia itu tidak menyembah berhala, maka dia selamat. Nah, contohnya seperti kan ahli fatrah sebelum datangnya Nabi SAW.
ya kan? Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab, ya kan, orang ahlu fatrah hatta nab'atsa rasula, sampai datang rasul kepadanya, sampai datang risalah terhadapnya. Mereka tak sampai ke mereka risalah. Karena agama ini indah. Agama ini membawa rahmah, gitu kan? Kalau orang dia tak tahu, tak dipaksa. Tidak dipaksa, tak disiksa. Nah, itu subuh. Kemudian salamatul hawas. Salamatul hawas ini tadi kita sebutkan, dia itu selamat panca inderanya, sehingga sampai kepada dia materi ilmu. Sehingga tak ada hujah untuk nanti di akhirat menolak dan mengadu kepada Allah bahwa saya tidak tahu. Nah, itu. Kemudian faidahnya di sini, faidahnya apa? Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Kita sudah tahu terhadap hukum ini sholat itu wajib, maka kita bisa melaksanakan sholat. Berarti kita bisa melaksanakan perintah Allah, aqimus sholat. Ketika kita sudah mempelajari ini, maka ijtinabun nawahi, kita tahu bahwasanya zina itu haram, la taqrabu zina, ya kan, dan lain sebagainya. Tetapi hukum ini juga penting nih. Hukum mempelajari ilmu fikih itu wujubul aini, wajib yang ain. Maksudnya apa? Likul ra'sin, bagi setiap orang, bagi setiap yang punya babatok, wajib mempelajari ilmu fikih ini. Saya mah bukan ustadz, saya mah bukan pelajar agama, saya mah belajar sosial. Tapi jangan aku Islam, ya saya Islam. Tidak ada itu. Wajib kau belajar ilmu fikih. Tetapi wajib aininya, wajib, semuanya wajib. Baik dia presiden, baik dia tukang cilok, tukang tukang sampah sekalipun, kalau dia Islam wajib dia mempelajari fikih ini. Tetapi wajib fikihnya ini bima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wa munakahah. Yang bisa sah dengan belajar tersebut itu, fikih tersebut adalah ibadahnya dia. Ketika dia mau sholat, maka wajib yang dipelajari oleh dia adalah pelajaran tentang sholat, fikih sholat. Siapapun dia, standar ini standaritas. Siapapun dia wajib tahu terhadap hukum fikih sholat ini. Kalau dia bukan mau sholat, dia zakat wajib. Dia puasa wajib, dia menunaikan puasa. Dia haji wajib, dia mempelajari tentang wajib. Begitu juga muamalah. Muamalah apa jam? Muamalah itu kan antara kita. Misalkan baik jual beli, mana yang sah, mana yang tak sah. Jual beli, ya kan? Mana yang sah, mana yang tak sah. Mana saman, mana musman. Contohnya saya beli, apakah sah seperti ini, apakah tidak sah. Itu muamalah. Atau wakalah. Karena baik pun terkadang terjatuh, nanti jatuh riba itu terbagi dua nanti. Ada riba di barang ribawi, ada riba di qardun, di pinjaman. Itu juga diatur dengan apa? Dengan muamalah. Maka wajib dia mempelajarinya. Karena itu tidak bisa orang menghindar daripadanya. Contoh kita meminjam uang. Saya ataupun kepada siapa, saya minta minjam uang 500. Karena saya nggak mau, ya kan, disyaratkan. Kalau misalkan kau meminjamkan kepadaku, maka nanti kembalinya tambah, gitu kan, ditambah nanti kembalinya, maka disitu jatuh riba. Karena disyaratkan untuk ada ziyadah, namanya riba fadl. Dan lain sebagainya. Seperti itu nanti bermuamalah. Wal munakahah, dan terhadap sahnya pernikahan. Ya kan, berapa rukun nikah, ada wali di situ, ada syahidain, ya kan, ada si zauj, ada si zaujah, ada silah situ, ya kan.
syarat-syaratnya. Kemudian setelah nikah itu ada tolak, ada rujuk, ya kan, ada khulu', ya kan, ada iddah, ya kan, dan lain sebagainya terhadap pembahasan pernikahan. Ada hukukuz zauj, hukukuz zaujain, hukukuz zaujah, hak-hak suami istri dan lain sebagainya. Itu wajib kita untuk mempelajarinya. Itu fardu ain. Idza fa'al badu Allah miskutil kharaju an fi'il baqi, ya kan. Jadi fardu ain itu wajib kepada semuanya. Itu adalah hukumnya. Terus tetapi fardu kifayah bima zada ala dzalika ila bulughi darajatil fatwa. Fardu kifayah kalau lebih daripada itu. Contohnya sampai ke pelajaran jinayah. Contohnya jinayah itu apa, Jang? Jinayah itu adalah bagi pelanggar hukum, ya kan, pelanggar hukum, hudud, nanti pembahasan hudud di situ. Kalau misalkan syaribul khamr, dia itu minum khamr, berapa hadnya, hukumannya. Ini juga itu dibahas dalam fikih. Mempelajari itu fardu kifayah karena beberapa orang saja. Contohnya seperti qadhi, ya kan, qadhi ataupun mufti dan sebagainya. Itu adalah untuk muqaddimah fikih. Muqaddimah fikih mungkin cukup sekian. Sebelum itu, siapa pencetus wadhi'nya, pencetus ilmu fikih? Ilmu fikih itu pencetusnya adalah al-mujtahidun. Itu orang-orang mujtahid, para mujtahidin, ya kan? Ada ilmu Syafi'i. Mujtahid itu banyak sekali. Tingkatannya juga ada tingkatannya. Ada mujtahid mutlak, itu disebut, itu yang mujtahid mutlak itu hanya enggak semua orang, itu hanya beberapa orang saja, dan juga itu karunia Allah berikan kepada dia. Contohnya seperti siapa mujtahid mutlak? Seperti Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan, kemudian Al-Imam Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, ya kan. Ada 4 itu yang mazhabul arba'ah, mu'tamad, ya kan. Adapun disebutkan mazhab ada 11, ada 9, ada Imam Laits, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya kan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Cuman yang masyhur itu dan mu'tamad itu 4 karena mereka itu kitab-kitab mereka mu'tamad, kemudian murid-murid mereka pun ada seperti itu, jelas bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang wadhi'nya terhadap ilmu fikih itu adalah orang al-mujtahidun. Sehingga bermadhab kita ini sebagai orang yang datang akhir, kemudian terbatas ilmu kita untuk menggali ilmu hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib hukumnya kita bermadhab. Bermadhab itu apa? Mengambil salah satu kaulnya para ulama. Kita ngikut para ulama. Mereka lah. Kita mah apa tuh? Ya kan? Seperti kan orang, dia tuh bukan MPR, dia bukan presiden, ya kan? Dia bukan pejabat khusus, dia hanya tukang cilok, dia hanya tukang cangkul, tapi dia berani, ya kan, pengen merubah undang-undang yang sudah diatur oleh pemerintah, presiden, MPR dan lain sebagainya, kebijakan. Ya tak masuk lah, dia tukang maju, nggak tahu apa-apa, ya kan? Itulah seperti itulah orang yang mengatakan orang yang tak bermazhab itu. Kita harus bermazhab, wajib kita hukumnya bermazhab ini. Ada orang mengatakan saya Syafi'i manusia, saya pun manusia, ya kan, begitu. Beda kau, Syafi'inya kamu ya sama antum beda. Dari itu masya Allah Allah kasihkan mahbub istighalul bil ilmi,
kemudian Allah kasih mahbun juga kepada dia. Kemudian beliau itu hafalannya kuat sehingga segala apa yang dia lihat satu kali dah hafal dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk pertemuan pertama untuk mukadimah fikih. Kita insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan lanjut terhadap pembahasan insyaallah. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma salli afdal salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada ma'lumatika wa midhada kalimatika kullama